Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah, bitaufikillah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang keempat ini kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Qawaidul Arba' yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, karya Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masuki perkataan atau paragraf berikutnya adalah qala mu'allif rahimahullah ta'ala, qala fa'lam. Sudah ketemu? Anal ibadata la tusamma ibadah. Nah, Kevin sudah ketemu? Hah? Iya, kemarin sudah beda. Kalau saya beda. Bu Asraf ketemu? Bisa ditandai kemarin kan? Punya April tandai. Coba. Fa'lam. Ini qaidah rabi'. Antum punya enggak? Sini. Berbayang dulu. Pak lama belum Ustaz? Fa'lam anal ibadata la tusamma ibadah. Nah, ini dia, halaman 15. Halaman 15. Sampai di situ kita kemarin tuh. Sudah? Kapan ketemu? Sudah ketemu? Halaman 15. Iya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadata illa ma'a tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a taharati. Ya, sampai situ. Kata beliau, fa'lam, belajarlah, ya, ilmuilah bahwasanya ibadah la tusamma ibadah, tidaklah dinamai ibadah illa ma'at tauhidi, melainkan dengan tauhid. Kama ana salata, sebagaimana salat, la tusamma salah, tidaklah dinamai salat illa ma'at taharah, kecuali ya disertai dengan bersuci. Ya. Ini judulnya. Jadi kita pahami dari perkataan beliau ini, beliau sedang menjelaskan bahwasanya ibadah yang kita lakukan kalau tidak dibarengi dengan tauhid, maka itu tidak ada nilainya. Tidak dinamai ibadah, tidak dikenal ibadah. Kemudian beliau menganalogikan dengan salat. Jadi salat itu tidak teranggap kalau tidak disertai dengan taharah. Demikian pula lah sebenarnya dengan tauhid gitu kan. Ibadah yang kita lakukan itu tidaklah teranggap di sisi Allah melainkan disertai dengan tauhid. Baik. Kata Syekh di sini. Nah, siapa yang baca? Asraf, Kak Evan. Coba Kak Evan baca. Bawahnya Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi
فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان. Nah, baik. Jadi apabila arafta, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kata beliau, itu liibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Kita dah tahu Allah itu menciptakan kita untuk ibadah kepadanya. Fa'inal ibadata, maka sesungguhnya ibadah itu la takun sahihah, tidaklah sahih, tidaklah benar, dan tidaklah diridai oleh Allah kecuali ya idza tawaffara fiha syartan, kecuali terpenuhi dua syarat. Nah, jadi saya sedang menjelaskan kepada kita ibadah yang benar itu, ibadah yang sahih, ibadah yang diridai oleh Allah itu harus terpenuhi dua syarat. Nah, idza ikhtalla syartun min syartain ya batalat, ketika ya ikhtalla kosong darinya salah satu dari dua syarat di atas, maka ibadah yang dilakukan tadi batalat. Ini batil, tidak diterima di sisi Allah. Nah, syaratul awal. Apa syaratul awal di situ? Lanjut Kaifan. Asy-syaratul awal an takuna khalisatan liwajhillahi laisa fiha syirkun. Nah, jadi yang pertama di sini adalah ikhlas. Ya, syarat yang pertama adalah an takuna khalisatan liwajhillahi. Mestinya dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia ikhlas. Laisa fiha syirkun, enggak ada di dalam ibadah tersebut kesyirikan. Nah, fa in khalataha syirkun batalat. Ketika ibadahnya itu sudah tercampur di dalamnya adalah kesyirikan, maka ibadah tadi batal. Di sini saya mengatakan, mencontohkan mislu taharati, menganalogikan seperti taharah. Idza khalataha hadatsun maka batalat. Ya, jika contohnya adalah taharah, apabila taharah itu bercampur di dalamnya hadas, ya, yang menghalangi seseorang untuk salat, maka salatnya batal. Kadzalika, demikian pula idza abatta, ya aza abatta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuk. Demikian pula ketika kita beribadah kepada Allah kemudian kita menyekutukannya, maka ibadah yang kita lakukan tadi batalat. Ya, batal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza syaratul awal, ini yang syarat yang pertama. Baik, kemudian syarat yang kedua, asy-syaratus tsani al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ayyi ibadati lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilatun wa marfudatun. Nah, masan. Jadi yang kedua syaratnya adalah, sudah kita ketahui semua, ini mestinya harus mengikuti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk jenis ibadahnya, kalau tidak pernah dibuat oleh Rasul, tidak pernah didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang dilakukan tadi ibadahnya batal, tertolak, marfudatun, ya, tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Alasannya li'annaha bid'atun. Karena ibadah tersebut adalah yang bid'ah, mengada-ada, wa khurafatu, dan khurafat. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada datangnya perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat lain disebutkan, man ahdasa fi amrina hadza
siapa di antara kita yang melakukan muhdas, mengada-ada dalam urusan kami, hadza ma laysa minhu, padahal ini tidak pernah bagian dari perintah kami, fahuwa raddun, maka ibadah yang mereka lakukan tadi tertolak. Maka fala budda an takuna ibadatu muwafiqah. Ya, jadi ibadah tersebut harus muwafiq, harus sesuai dengan lima jaa bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bistisanatin nas, tidak boleh hanya sebatas sangkaan manusia saja. Ya, manusia menganggapnya ini baik gitu. Istihsan, manusia menganggapnya baik. Kalau ibadah ini sudah dianggap manusia baik, itu boleh dikatakan ibadah, boleh dilakukan, tidak bisa. Jadi nggak cukup ya dengan persangkaan sangkaan manusia baik. Wa niyatihim, dan juga nggak boleh dengan niatnya. Wa maqasidihim, dengan tujuannya juga. Maqasid dengan tujuannya pula, tujuan-tujuan mereka. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun, ya selama ibadah tersebut belum ditunjukkan oleh dalil-dalil minasyar'i, dalil syar'i, maka fahiya bid'atun, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah. Wala tanfa'u sahibuha bal tadurruhu, bahkan ibadah yang dilakukan tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Sahibuha, ibadah tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, maka ibadah itu adalah ibadah yang bid'ah, dan dilakukan oleh pelakunya maka tidak bermanfaat. Bal tadurruhu, bahkan itu mencelakai pelakunya. Li'annaha, karena ibadahnya itu adalah maksiyatun, karena ibadahnya itu adalah maksiat. Fa in zama annahu taqarrubu biha ila Allah, meskipun dia menyangka hal ibadah tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ini adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Sangkaan mereka seperti itu, padahal tidak ada dalil syariat yang menjelaskannya, memerintahkannya, maka amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Nah, lanjutkan, Pak Ivan, sampai paragraf terakhir. Fala budda fil ibadati min hazaini syartaini, al-ikhlasu wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Nah, Hasan, jadi harus kedua syarat ini harus terpenuhi di dalam ibadah, yaitu adalah ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan, sampai ibadah yang dilakukan tadi benar-benar ibadahnya sah, bermanfaat li sahibihi, bermanfaat untuk pelakunya. Jadi ketika beribadah pastikan saya ini ikhlas atau mutaba'ah kepada Rasul SAW hingga ibadahnya benar dan bermanfaat untuk dirinya. Kita lanjutkan. Fa in dakhalaha syirkun batalat. Nah, ketika ibadahnya tersebut dimasuki oleh syirik, ada tercampur kesyirikan di dalamnya, maka ibadahnya batil. Ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sarat mubtadi'atan, sehingga dia menjadi orang yang bid'ah. Laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan. Ya, di mana ibadah yang dilakukan tadi tidak ada dalil, sehingga jadi menjadilah ibadahnya itu batil juga. Nah, biduni hadaini syartaini la faidata min al-ibadah. Tanpa dua syarat ini, maka ibadah yang dilakukan tidak memberikan faidah, tidak memberikan manfaat. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah SWT, karena ibadah tersebut tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuqbal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima illa ma syara'a fi kitabih, melainkan
apa yang Allah syariatkan di dalam kitabnya, atau ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau disyariatkan oleh Rasul melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kesimpulan dari paragraf ini, ikhwan, saya sedang menjelaskan dua syarat ibadah ya, ikhlas dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kosong salah satunya, maka ibadahnya tertolak. Dan ibadah tidak cukup dengan sangkaan baik, tidak cukup dengan niatnya baik, ya, tidak cukup dengan tujuannya bagus, ya. Kalau ketika seseorang ya patokan ibadahnya dengan niat yang bagus, sangkaan yang bagus, maka sangat banyak agama atau syariat Allah ini akan diotak-atik. Iya. Abu Asraf memiliki pandangan sendiri. Oh, menurut saya ini bagus. Ya, Kaifan lain lagi. Oh, menurut saya ini bagus. Ya, jadi beraneka ragam ya ibadah. Contoh saja misalnya sholat. Oh, menurut saya sholat itu bagusnya salam dulu awalnya. Ya, niatnya bagus, ya tidak bisa. Sehingga kalau melakukan sholat menurut sangkaan baik kita, niat baik kita ini, maka agama Allah akan diotak-atik jadinya. Baik. Kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Nah, silakan Ivan. Nah, yang lain, Kak Speedy dulu. Muhammad aja Kedayat. Gantian. Nanti kita belajar sama-sama. Fala hunaka ada min ahadun minal khalqi yajibu ittiba'u illa rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus amma ma'ada rasula fa innahu yutba'u wa yuta'u iza attiba'a rasuli ya, sebagai mudhaf ilaih di situ. Nah, baik, di sini kata beliau fala hunaka ahadun, maka di sana tidak ada seorang pun dari makhluk yajibu itiba'uhu, yang wajib mereka ikuti, yang wajib mereka mencontoh, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain dari Rasul, fa innahu yutba'u, maka sesungguhnya mereka itu kita ittiba kepadanya, wa yuta'u, dan kita taat kepadanya, idza ittiba ar-rasul, jika mereka mengikuti Rasul. Ya, paham sampai sini? Jadi di antara makhluk yang paling mutlak yang kita ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak Rasul wajib kita ikuti. Secara mutlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dari makhluk ini. Ya, kita berbicara yang pantas kita ikuti dari kalangan makhluk Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Adapun selain Rasul ini tidak wajib. Selain Rasul tidak wajib kita ikuti selama mereka mengikuti Rasul. Saya akan ikuti Kak Speedy selama beliau mengikuti Rasul SAW. Saya ikuti Kak Ivan selama beliau mengikuti Rasul SAW. Saya mengikuti guru saya
mengikuti ustaz saya selama ustaz saya itu masih berada di atas ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa ar-rasul, adapun ketika mereka menyelisihi Rasul, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan. Ya. Ketika mereka menyelisih Rasul, mereka tidak wajib kita taati. Ya, ketika mereka merisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada ketaatan kepada dirinya. Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Baik, di sini fi'il amar semuanya. Ya. Atiu, perintah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini mutlak ini. Coba perhatikan wa ulil amri, tidak ada katakan wa ati lagi. Hanya menggunakan waw ataf saja, waw. Ya. Nah, di sini ada indikasi kalau makhluk apabila mereka menyelisihi Rasul, maka tidak wajib ditaati. Yang mutlak itu dari kalangan makhluk hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti, yang ditaati secara mutlak. Oleh amri minkum, ya. Ini presiden kita, perintah kita. Ya. Wa uli amri, siapakah uli amri tersebut? Hum adalah umara. Ini presiden, para umara dan para ulama. Itulah mereka ulil amri. Fa iza ata'ullaha wajabat ta'atuhum wa tiba'uhum. Ketika mereka, pemimpin kita tadi, ulama kita tadi, ketika mereka taat kepada Allah, maka wajib kita taat kepada mereka. Wa tiba'uhum, wajib kita mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrullahi, namun manakala ketika mereka menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah, fa innahu la tajuzu ta'atuhum, maka kita enggak boleh taat kepada mereka. Wala tiba'uhum fima khalafu fih, dan juga tidak boleh mengikuti mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ya, mereka selisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, membuat SIM, ya, membayar ini yang berlaku SIM dulu, SIM, kemudian kartu nikah, ya, kartu nikah, KK dan seterusnya, paspor dan seterusnya. Ya, ini wajib kita ikuti. Ya, wajib kita untuk ikuti. Nah, ketika mereka menyelisihi Rasul SAW, contohnya pajak, bayar pajak, ini mereka menyelisihi, maka enggak wajib kita ikut taat. Ya. Adapun kita bayar pajak itu bukan karena kita taat sami'na wa ta'na, bukan, tidak. Karena keterpaksaan kita. Ya, kita selalu dihantui oleh razia namanya begitu. Terpaksaan kita untuk melakukannya itu. Ya. Tapi kalau kita tetap bayar pajak, insya Allah berpahala. Pahalanya pahala nahan sabar, bukan pahala karena kita membayar pajak, bukan. Ya, karena itu maksiat. Ya, karena bersabarnya, pahala sabarnya itu tadi. Karena mereka mengambil hak kita. Ya, bersabar di atas gangguan. Ya. Nah, jadi selama mereka tidak menyelisihi, maka kita taati tadi kan? Kita taati. Kartu nikah tadi dan STNK apa lagi? Kartu nikah, KTP, KK, paspor dan sebagainya. Nah, itu kita taati. Tapi kalau mereka menyelisih syariat Allah, maka kita enggak taati. Nah, ada yang tanya, Ustaz pakai bayar pajak enggak? Bayar pajak, alhamdulillah baru lunas. Kan baru lunas. Ya, karena perjalanan begitu. Nah, pajak materi enggak? Oh iya, kemarin 2 juta. 2 juta. Baik, ala kulli hal. Nah, li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi. Karena kata Syekh di sini,
Karena di sana tidak ada seorang pun yang ditaati secara istiqlalan, secara merdeka, secara bebas min khalqi, dari kalangan makhluknya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mentaati Rasul ini secara merdeka. Nah, tidak ada yang di sana seorang pun yang ditaati secara bebas, secara merdeka dari kalangan makhluk Allah, kecuali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adahu, ya, dan selain darinya, selain dari Rasulullah sallam, fa innahu yuta'u, mereka itu kita taati, wa yuttaba'u, mereka kita ikuti, idza ata'ar rasul, apabila mereka mentaati Rasul. Wattiba'u rasuli, dan mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiyal ibadatu sahihah, ini adalah ibadah yang benar, ibadah yang sah. Baik. Nah, kita lanjutkan paragraf di atas. Ya, masih fa iza arafta anna syirka. Ya, Bu Asraf. Bu Asraf lagi. Fa iza arafta an إذا خلق العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك ma'rifatu dzalika. Ya. La'allamallahu an yukhlisaka min hadhihi syabakati wa hiya syirku billah. Nah, terus lanjut. Alladzi qala Allah Ta'ala lafi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bima'rifati wazalika bima'rifati arba'i qawaidi zakarahallahu ta'ala fi kitabihi. Nah, baik, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mengatakan fa iza arabta, apabila kamu sudah mengetahui bahwasanya syirik ketika bercampur dengan ibadah afsadaha, maka ibadah tadi menjadi rusak. Wa ahbata amala, dan amalan yang dilakukannya adalah amalan dilakukan menjadi apa? Batal, menjadi batal. Wa sara sahibuhu, dan pelakunya menjadi min khalidina finnar, ini kekal di dalam neraka. Ya, Masya Allah ya. Jadi maksud beliau ini kekal dalam neraka, mati dalam keadaan membawa dosa syirik ya. Ibadahnya rusak, amalannya batal, udah kekal pula di dalam neraka. Ya. Arabta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Ya, arabta, belajar, kita ketahui bahwasanya ada sesuatu yang ahamma ma'alaika, sesuatu yang paling penting bagimu untuk ketahui adalah la'alla Allah yukhallisaka min hadhihi sabakah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskanmu atau memurnikanmu dari perangkat ini, ya, dari jerat ini. Apa itu jeratnya? Wahiyya syirku billah, ini menyekutukan Allah. Ini doa Syekh, semoga Allah membebaskan kita dari perangkat syirik.
Allazi qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika bima'rifati arba'i qawaid. Oleh karena itu, ya, dengan demikian, dengan mengetahui 4 kaidah, ya, zakarallahu taala fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya. Baik, kita baca keterangan Syekh di sini, ya. Keterangan Syekh Shalih Fauzan. Ai madama annaka arafta tauhid. Ya, selama kalian mengetahui tauhid, ya, kita ulangi lagi, apabila kita sudah mengetahui bahwasanya syirik kalau sudah bercampur dengan ibadah, maka ibadah tadi rusak, ibadah tadi tertolak, maka pelakunya pun kalau mati dalam keadaan itu kekal dalam neraka. Ini kata beliau maksudnya adalah madama annaka arafta tauhid, selama kita mengetahui tauhid. Ya. Apa tauhid? Ini ifradullahi bil ibadah. Ini menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Yajibu an ta'rifa ma huwa syirik. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu syirik. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Karena orang-orang la ya'rifuna syai', tidak mengetahui sesuatu, yaqa'u fihi, dia jatuh di dalamnya. Iya. Fala budda annaka ta'rifu anwa'i syirki, maka wajib bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis syirik min ajli, dan itu dalam rangka an tatajabban tatajadam, saya agak kaku mengucapkan ini, tatajanabbaha, jannabaha, jadi tatajannabaha. Ya, itu dalam rangka kita menjauhinya, ya. Agak berlepotan mengucapkan saya. Tatajannabaha. Nah, itu dalam rangka kita menjauhi perbuatan syirik. Ya. Sebagaimana kalau nggak salah perkataan sahabat siapa, ya, bertanya kepada Rasul, ya, sahabat Huzaifah kalau nggak salah, beliau bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Ya. Itu bukan dalam rangka li syarri, bukan dalam rangka melakukan keburukan, tapi dalam rangka apa? Menjauhinya agar tidak terjatuh ke dalamnya. Ya. Kana an-nasu yas'aluna 'anil khairi. Manusia mereka kalau bertanya kepada Rasul selalu bertanya kepada Rasul tentang hal yang baik-baik. Kalau saya kuntu as'alu, kata, so saya bertanya kepada Rasulullah SAW ini tentang keburukan. Itu dalam rangka untuk menjauhinya. Nah, li'anna Allah hadzara minasyirki, karena Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras dari perbuatan syirik ini. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Hanya dosa selain syirik yang diampuni oleh Allah. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi diberikan waktu untuk bertobat, maka hendaklah kita bertobat kepadanya. Masih ada harapan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha syirku alladhi hadha khataruhu. Ya. Maka fa hadha syirik ini adalah yang sangat bahaya. Wa annahu yahrimu minal jannah. Orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah surganya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala may yusyrik billah, sesungguhnya mereka orang-orang yang mensekutukan Allah haramkan atas mereka surga. Ya. Wa yahrimu minal maghfirah, dan Allah haramkan mereka dari ampunan.
Ini dalilnya Quran surat Nisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Benar-benar Allah SWT tidak akan mengampuni dosa dosa syirik. Idzan, oleh karena itu, jadi syirik ini ada khatarun azimun. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Ya. Yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ay khatarin. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui sebelum bahaya syirik ini menimpa kita. Li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun. Karena syirik itu menyesatkan pemahaman seseorang. Karena syirik itu bisa merusak akal seseorang. Ya. Karena syirik bisa merusak akal seseorang. Lina'rifa itu dalam rangka kita mengetahui ma huwa syirku, apa itu syirik, min kitabi, dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zahara min syai'in illa wa yubayyinuhu. Allah Subhanahu wa taala ma hadara min syai'in, tidak ada diperingatkan oleh Allah dari sesuatu kecuali Allah sudah jelaskan. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah sudah jelaskan. Wa ma amara bi syai'in, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu illa yubayyinuhu linnasi, melainkan sudah dijelaskan kepada manusia. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, melainkan Allah sudah jelaskan kepada manusia. Fahuwa lam yuharrim syirka wa yatrakahu mujmalan. Fahuwa la yuharrim asyirka. Jadi orang yang sudah mengerti tadi, sudah mengetahui itu mana tauhid, mana syirik, maka dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Wa yatrakahu mujmalan, dia akan meninggalkan bentuk kesyirikan itu secara apa? Global. Bal bayyanahu fihi al-Qur'an, fil Qur'anil azim. Bahkan ya, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan wabayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, sudah jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, bayanan syafian. Ini penjelasan yang sangat syafian, yang lengkap, yang kompleks, yang komprehensif. Iya, komprehensif itu maknanya. Iya Kak Sufidi? Komprehensif itu menyeluruh, komprehensif menyeluruh ya. Syafian, pokok memadai, kompleks semuanya. Nggak ada yang kurang sedikit pun. Lengkap gitu. Fa iza aradna an na'rifa ma huwa syirk, apabila kita ingin kembali mengetahui apa itu syirik, maka hendaknya narji'u ila kitabi wa sunnah. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Hatta na'rif asy-syirka. Sampai kita mengetahui ya apa itu syirik. Wala narji', ya, dan kita tidak kembali, tidak mengikuti ila qaulin fulan, pada perkataan seseorang, kata fulan ini, kata ustaz ini, kata kiai ini, kata ulama ini. Tidak, kita kembali kepada perkataan mereka. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apa itu tauhid menurut Al-Qur'an, menurut sunnah, apa itu syirik menurut Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadza sayati, insyaallah ini akan datang penjelasannya sendiri ya, insyaallah. Jadi di muqaddimah yang kedua ini ikhwan, Syekh menjelaskan poin yang pertamanya apa? Kita simpulkan. Saya sedang menyebutkan dua syarat dari ibadah. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wanti-wanti jangan membuat bid'ah. Baik. Kemudian poin yang berikutnya, kewajiban secara mutlak dari kalangan makhluk yang mesti kita ikuti adalah Rasul. Adapun manusia, ini sifatnya dirinci. Pertama, kalau manusia itu mengikuti Rasul, maka kita ikuti. Ketika mereka menyelisihi Rasul, maka kita tidak ikuti. Kita mengikuti mereka yang mereka ikuti Rasul saja. Contohnya tadi KTP yang kita buat tadi, dan SIM setelah ada seterusnya.
identitas kita ya, identitas kita. Baik. Kemudian berikutnya saya menjelaskan bahwasanya dosa syirik benar-benar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia mati dalam keadaan syirik, dia kekal di dalam neraka. Dan Allah mengampuni dosa dari selain syirik. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun dosanya, asal jangan mereka berbuat syirik, Allah akan ampuni. Nah, baik. Nah ini kemudian segala sesuatunya sudah dijelaskan oleh Allah dan sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat ini yang disembunyikan, ditutup-tutupi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, kalau kita ingin mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, maka kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kembali kepada perkataan ustadz, perkataan kiai, nggak boleh. Ya. Baik, selesai. Kita masuki kaidah yang pertama ini. Kalau minum dulu. Sini kan ada 4 kaidah saja. Sekali insya Allah. Ya, saran saya kalau dengan kawan mulai sekarang mungkin dicicil beli kitabnya. Kitab lanjutan setelah ini, kitab tauhid. Kitab tauhid syarahnya kita pakai mulakhas saja, yang syarahnya ringan-ringan untuk dasar. Hah? Jangan yang terjemah. Jangan. Bisa bacanya tapi enggak tahu anunya. Kan nanti kan bisa diterjemahkan di di Arabnya gitu kan. Diterjemahkan dari Arabnya. Itu lumayan di sekitar 200 ribuan lebih tuh. Belinya di mana, Ustaz? Online. 500-an. 200 ribuan. Di mana? Ada di Marketplace ada. Hah? Kitab Tauhid mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Setelah ini tamat ini tauhid. Ini dah. Ini tangga kedua kan, besok tangga ketiga insyaallah kan. Ini dah masuk kaidah yang pertama, kan 4 kaidah kan? Ya, cuma 4 kaidah saja. Ustaz, boleh sebelum ini boleh dijabarkan sedikit, Ustaz. Kan kalau atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Tadi dikatakan bahwa wa ulil amri itu tidak ada atiullah kalimatnya, Ustaz ya. Iya. Tidak mutlak diikuti. Wa atiur rasul. Ini dijadikan oleh sebagian dari ikhwan kita sesama muslim yang mereka suka menyalahkan dan menghina pemimpin. Itu gimana, Ustaz? Karena mereka berdalil kan nggak mutlak mengikuti pemimpin. Kalau dia salah ya udah, dia juga halal. Itu gimana, Ustaz, penjelasan, Ustaz? Karena dia berdalil dengan itulah, karena memang nggak ada ati ulil amri gitu kan. Nah. Iya, jadi kenapa nggak ada ati di situ? Karena ati itu sebenarnya untuk penegasan. Ya, penegasan. Kalau disebutkan oleh Allah tambah ati, maka mutlak jadinya pemerintah itu, manusia itu ditaati. Ya. Kalau pemerintahnya sudah, makanya ada di situ adalah pemerintahan yang zalim. Iya, ada pemerintahan yang zalim. Maka tidak semua dari apa yang mereka sarankan untuk kita ikuti. Wallahu a'lam. Ya. Kita sebagai Ahlussunnah, ya kewajiban kita mentaati mereka, pemerintah, selama mereka tidak memerintahkan kita pada hal-hal yang diharamkan Allah saja. Nah, dan kewajiban kita itu yang pertama, kewajiban kita pada pemerintahan yang sah, kita taat sami' dan wa ta'na pada perkara-perkara yang memang tidak menyelisih syariat, itu yang pertama. Kemudian ketika mereka mewajibkan kita untuk taat kepada mereka, ya, mengharuskan mereka harus kita ikuti, maka harus bersabar. Nggak ada jalan yang lain. Harta kita mereka rampas gitu kan. Ya sudah, biarkan ambil. Ya, insyaallah kita diberikan pahala atas kesabaran yang kita derita begitu. Nah, itu kewajiban kita kepada pemerintah. Wallahu alam. Itulah kenapanya digandingkan dengan waw ataf di situ. Ya, waw ataf di situ tidak menggunakan kalimat perintah lagi. Karena kalau perintah itu sifatnya sudah
wajib. Sebagaimana dalam kaidah fikih mengatakan dengan al-amru yufidul wujub, segala perintah dari Allah itu, dari Rasul itu memberikan faedah wajib. Ketika mereka tidak mentaati perintahnya pemerintah, maka jatuhnya dosa. Nah, ketika mereka zalim kepada kita, wajib ya kita tidak mengikuti mereka, maka dosa terus kitanya. Nah, makanya yang disebutkan oleh Allah dan Rasul, disebutkan oleh Allah yang mutlak itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam kasbini. Nah, yang kita mengimani akidah Ahlussunnah, manhaj salaf terhadap pemerintahan yang sah, ya kita ikuti apa yang beliau perintahkan kepada kita selama tidak melanggar syariat Allah. Hadis Nabi jelas mengatakan, tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ah li makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Ini Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'ah fil ma'ruf. Taatan itu hanya saja ketaatan itu hanya berlaku pada hal yang ma'ruf saja, yang baik-baik saja. Nah, dalam perkara mubah maka tidak masalah, insyaallah. Nah, dan yang terakhir ya, bagi seorang muslim terhadap pemerintahan yang sah adalah doa. Ya, doa doa kebaikan, doa hidayah, doa petunjuk untuk pemerintah kita, presiden kita, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan membuka hatinya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam. Nah. Kita lanjutkan dulu bagaimana? Lanjut. Hah? Kapan nanya nih? Sekarang jam. Iya, ini tanggung dikit nih. Pada pertama nanti habis aja enggak? Al-Qaidatul ini Ustaz. Iya. Pertama gimana kita yang pemula ini Ustaz ya. Pertama kitabnya agak buram. Oh iya, itu beli asli. Itu kan kemarin saya beli asli. Kedua mungkin dasar-dasar ini masih sangat minim sekali. Jadi ini ada PDF. PDF yang ada harokat Ustaz. Masa iya? Maksudnya izin. Cara izin itu setelah pausan dari Kepan ini. Masa izin dari Kepan nih. Malah saya enggak tahu malahan. Itulah anak melamar nak baca tadi. Amin apa harta? Masya Allah. Anda baca selanjutnya jadi. Selanjutnya ini kan? Mana? Ini ya, Syarah selanjutnya. Qaidul Arba' Syekh Shalih Fauzan. Persis sama Fauzan. Masih sama. Oh iya kan? Harokatnya. Ada Oh, Masya Allah. temanya. Masya Allah. Diam-diam. Pada diam-diam tadi. Berapa hari ini dapatnya Ustaz dari Kepan? Pertama ininya kitabnya buram kan, kita agak Oh. Langsung ada tantangan belajar akhirnya kan. Iya, iya. Walaupun cuma mendengarkan. Oh, sudah ada yang buat gini ya. Kamu dari mana? Masalahnya Saya dapat enggak tahu lah. dari PDF. Saya enggak tahu malah, Masya Allah kan. Ya kan, Insya Allah. Ya, enggak apa di. Iya ya. Tapi kalau Makanya dia, wah lancar sekali bacanya gitu kan. tapi anak tadi baca ininya Ustaz, baca kitab. Beliau memang lancar Ustaz. Hah? Beliau memang dia. Kalau ini akhirnya Oh. kalau ini dipertanyakan. yang ada juga ketika. Enggak, saya yakin aja beliau bacanya lancar. Tadi kan beliau ada pernah mondok gitu kan. Ah, ini bisa, saya yakin aja. Kalau yang lain enggak lancar ya, kan malu. Ustaz tadi udah senang kalau ada calon yang ngajarin. Iya. tidak. Tadi anak baca gundulnya. Cuman anak izin mungkin Oh iya. Tidak kita gundul. mau baca ya. Iya. Juga lah siap tak gundul. Udah ada calon yang ngajar. Masya Allah. Tapi sebelumnya lah pernah baca-baca juga. Iya, khair insyaallah. Iya iya, sekiranya apa tadi? Ya kita lanjutkan. Nah, al-qaidatul ula. Boleh Ustaz ya? Iya, enggak apa kan insyaallah. Nah. Tep. Saya baca sendiri aja ya. Biar nanti apa terkejar pada Tep. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama adalah ya, an ta'rifa anal kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhid rububiyyati wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhid rububiyyati lam yudkhilhum fil islami wa lam yuharrim dima'ahum wa la amwalahum. Baik, di paragraf ini belum ya. Mana saya baca tadi? Wah, belum ya. Kaidah pertamanya ini syarahnya saya baca.
Tapi kaidah pertamanya adalah an ta'lama anna al-kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami. Wa dalilu qawlu ta'ala Quran surah Yunus ayat 31. Kata Syekh di sini, anta lama hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, padahal mereka itu mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan, ya, padahal mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah sang khaliq, sang pencipta yang mengatur. Ya. Akan tetapi wa anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu, apa yang mereka tetapkan tadi, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Berarti Syekh sedang menjelaskan kepada apa? Keadaan orang musyrikin zaman dahulu. Orang musyrikin zaman Rasulullah SAW itu menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Nah, itu poin pentingnya. Nah, Syekh di sini membawakan satu dalil saja, ya. Membawakan satu dalil saja. Quran surat Yunus ayat 31. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir musyrikin, may yarzuqu minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit? Siapakah memberikan rezeki untuk kalian dari bumi? Amma yamliku sam'a, siapakah yang menguasai pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan hidup dari mati, dan wa yukhriju, mengeluarkan mati dari hidup, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan. Ketika ini dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kafir musyrikin, mereka mengatakan fasayaquluna Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka katakan, afala tattaqun, kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalil-dalil tentang ini sangat banyak, ya. Di sini saya membawakan dalilnya satu saja. Kita baca keterangan saya di sini. Antarifa anal kufara, kita mengetahui orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasul SAW, kanu mukirrina bi tauhid rububiyah. Mereka menetapkan tauhid rububiyah. Sudah ditetapkan bahwasanya mereka mentauhidkan Allah dan rububiyah, tapi diperangi oleh Rasul. Berarti belum cukup memasukkan mereka dalam Islam. Ya. Wa ma'adzalika, berdasarkan hal itu, iqraruhum bi tauhid rububiyah, penetapan mereka tentang tauhid rububiyah, ikrar mereka tentang tauhid rububiyah, lam yadkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Lam yuharrim dima'ahum, ya, tidak menghalalkan, tidak menghalangi, ya, darah-darah mereka. Tidak terhalang harta-harta mereka diambil. Ini orang-orang kafir musyrikin, darah dan harta mereka itu halal, bukan haram. Karena ditumpahkan oleh Rasul, diperangi oleh Rasul, meskipun mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Fadalla ala anna tauhidah laisa huwa iqraru bi rububiyyati faqat. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu bukan hanya sebatas mengikrarkan bahwasanya Allah sang khaliq, Allah sang pencipta, Allah yang mengatur, enggak cukup. Wa anna syirka laisa huwa syirk. Ya. Laisa huwa syirku fi rububiyyati faqat. Bahwasanya syirik itu bukan terjadi pada syirik rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyah. Bahkan di sana tidak ada seorang pun yang paling menyekutukan dalam rububiyahnya kecuali orang-orang yang, ya, syawadu atau syuwadu, orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang orang yang menyimpang minal khalqi, dari penciptaan. Wa illa, melainkan fakullul umami, melainkan semua umat-umat, tukirruna bi
tauhid rububiyyati. Ya. Mereka menetapkan tauhid rububiyah. Semua umat, hatta orang kafir pun yang sekarang pun mereka mengakui Allah itu yang menciptakan, menghidupkan dan matikan. Tapi tidak menyebabkan mereka masuk dalam Islam. Baik, wa tauhidur rububiyyah huwa iqraru bi anna Allah wal khaliqur raziqu al muhyi wal mumit wal mudabbir. Ya, tauhid rububiyah kata Syekh di sini adalah menetapkan bahwasanya Allah itu sang khalik, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur. Atau bi ibaratin akhsar, ya, atau dengan ungkapan yang lebih sederhana atau lebih ringkas, itu adalah tauhid rububiyah adalah ifradullah bi af'alihi, menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Nah, fala ahada min khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala. Maka di sana fala ahada, tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang mereka idda'a, mengaku, mengklaim bahwasanya di sana ada makhluk, ya, yang menciptakan bersama Allah. Enggak ada, ya? Ada enggak? Mas Roh, di sana ada makhluk yang ngeklaim saya bisa mencipta sama ciptaan Allah. Ada yang ngeklaim? Tidak ada. Au yarzuqu ma Allah. Ada di sana orang yang klaim saya bisa memberikan rezeki sebagaimana Allah juga memberikan rezeki. Ada klaim makhluk seperti itu? Tidak ada. Au yuhyi wa yumit. Mengklaim dia saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Bal musyrikuna, bahkan orang-orang musyrikun mukirruna bi anna Allah wal khaliq. Bahkan orang-orang musyrikin mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah Khalik, sang pencipta, ya, Ar-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir, menghidupkan, mematikan dan mengatur. Makanya saya membawakan dalil berikutnya surah Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Demikian pula, qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Katakan wahai Muhammad kepada kafir musyrikin, Rabbnya 7 lapis langit ini dan Rabbnya al-arsyil azim ini siapa? Maka mereka mengatakan apa? Sayaquluna lillah. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Iqra'u ayah min akhir surah Mu'minun. Maka bacalah ayat-ayat, ya, surah Al-Mu'minun, akhir dari surah Mu'minun. Ya, tajiduna anna musyrikina, maka kita akan menjumpai bahwasanya orang-orang musyrikin itu kanu mukirrina bi tauhid rububiyah. Mereka mengikrarkan, ya, tauhid rububiyah. Wa kadzalika fi surati Yunus, demikian pula dalam surat Yunus ayat yang 31 yang kita baca tadi. Fahum mukirruna bihada. Ya, mereka menetapkan ini. Mereka menetapkan hal ini. Falaysa at-tauhid huwa al-iqrar bi tauhid rububiyah. Ya, jadi tauhid itu bukan hanya sebatas menetapkan rububiyah Allah saja. Kama yaqulu zalikal ulama al-kalam, sebagaimana sangkaan ulama kalam, ya, orang filsafat, ya, orang tasawuf, ya, ahli kalam. Ahli kalam ini, ya, mereka ya wan nizari wa fi aqadihim, dan juga orang-orang yang pandai dalam, ya, dalam keyakinan mereka, ahlul kalam. Jadi ahlul kalam, orang-orang filsafat, mereka tetap mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Wa innahum yukirruna bi anna tauhid huwa iqrar bi anna Allah wal khaliq. Ini ahlul kalam, orang-orang filsafat begitu. Orang-orang ahli kalam, mereka menetapkan tauhid, ya, bahwasanya tauhid itu menetapkan Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Fayaqulun, mereka, ya, mereka mengatakan, ya, nah, fayaqulun, mereka mengatakan. Siapa mereka mengatakan? Siapa di sini? Ahlul kalam. Jadi saya sedang menjelaskan kepada kita tentang ahlul kalam,
orang tasawuf atau filsafat. Ini orang-orang ahli filsafat mengatakan tentang Allah, wahidun fi zatihi. Allah itu esa dalam zatnya. La qasima lahu. Tidak terbagi-bagi. Wahidun fi sifatihi, dan esa dalam sifatnya. La syabiha lahu, tidak serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi, ia tunggal dalam perbuatannya. La syarika lahu, dia tidak butuh sekutu, tidak butuh penolong sedikit pun bagi Allah. Wa hadza tauhidur rububiyah, dan ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ini ahlu kalam mengatakannya. Ahlu kalam. Untuk membuktikan ahlu kalam ini, maka irji'u ila min kitabil ulama'ul kalam. Ya. Maka silakan cross check kembali kepada kitab-kitab mereka ulama kalam. Ketika kita membaca kitab-kitab mereka, tajiduhum la yakhrujuna an tauhid rububiyah. Maka kita akan jumpai dalam kitab mereka apa? Bahwasanya mereka itu tidak keluar dari tauhid rububiyah. Mereka hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyah saja ahlu kalam. Wa hadza laysa huwa tauhid alladzi ba'atha Allah bihi ar-rasula. Bukan ini tauhid yang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW diutus bukan untuk menegakkan ini. Rasul diutus untuk mengajak manusia hanya ibadah kepada Allah saja. Jadi tauhid uluhiyah. Wa iqraru bihadza wahda la yanfa'u sahibuhu. Ya. Kalau menetapkan tauhid rububiyah semata, maka tidak bermanfaat untuk pelakunya. Lianna hadza aqarra bihi al-musyrikuna, sebagai fa'il di situ. Ya, karena orang musyrik pun ikut menetapkan wasanadidu kafarah, demikian pula tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya orang-orang kafir pun juga menetapkan ini. Walam yukhrijuhum minal kufri, tapi tidak membuat mereka keluar dari kekufuran. Walam yadkhul fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam Islam. Fahada ghalatun azimun, ini adalah kesalahan, ya, penyimpangan yang sangat besar. Faman i'taqada hadzal i'tiqada ma zada ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab. Siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, maka ia tidaklah lebih seperti apa? Keyakinan Abu Jahal. Abu Jahal ngakui kan Allah itu kan yang menciptakan. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab wa Abi Lahab. Abu Lahab pamannya Rasul SAW mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Kalau ada muslimin hanya menetapkan Allah tauhid rububiyah saja, maka enggak lebih, ya, tidak lebih sama seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Falladzi alayhi al-an ba'dul, ya, maka kita lihat saat sebagian dari sekarang ini, ya, seperti al-musaqqafin, ya. Musaqqafin ini siapa? Orang yang kalau di Padang tuh cadiak pandai namanya. Cadiak pandai. Pemuka adat, pemuka agama, apa? Bukan pemuka agama. Tokoh, ya, para tokoh, ya. Para tokoh. Cendekiawan, ya. Para cendekiawan huwa taqriru tauhid rububiyah faqat. Orang-orang yang pemuka begitu, pemuka adat atau cendekiawan, mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja. Wala yatatarraquna ila tauhid uluhiyah, tidak mengikat tauhid uluhiyah sama sekali dalam diri mereka. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma tauhid, dan ini adalah kesalahan, penyimpangan yang sangat besar dalam tauhid. Amma syirku, adapun syirik, mereka mengatakan apa? Syirik, kalau syirik menurut al-kalam, mereka mengatakan huwa anna ta'takida anna ahadan yakhluqu ma Allah yarzuqu ma Allah. Ini tahu syirik menurut mereka. Berkeyakinan bahwasanya ada makhluk mencipta bersamaan Allah. Ada yang memberikan rizki bersama Allah. Ini syirik menurut mereka. Saya ngeklaim, saya bisa mencipta.
Iya. Jadi kalau saya mengakui, dia bisa mencipta, itu syirik itu. Itu syirik. Allah dia mengaku, saya meyakini Abu Satura memberikan rizki, memiliki keyakinan seperti itu. Itu syirik itu. Itu menurut siapa? Ahlul kalam, orang-orang filsafat, orang tasawuf. Itu syirik nama mereka. Ya. Naqulu. Iya. Maka kita katakan, kata Syekh. Ini jawab Syekh. Hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahab. Padahal Abu Lahab pun tidak pernah mengatakan seperti ini. Abu Jahal pun tidak pernah mengatakan seperti ini. Abu Jahal tidak menganggap berbuat syirik itu seperti itu, tidak. Ma qalu, mereka tidak mengatakan, Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mengatakan syirik itu inna ahadan yakhluqu ma Allah, yarzuqu ma Allah. Bal muqirruna bi anna Allah khaliq. Menetapkan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Taib. Ya, selesai ya dari penjelasan Syekh di sini. Masya Allah, alhamdulillah sudah selesai. Kaidah pertama. Nanti tinggal kaidah kedua. Tinggal kaidah kedua insya Allah. Jadi kaidah kedua ini, kaidah pertama ini saya lebih menjelaskan kepada kita hakikat syirik yang terjadi zaman Rasul. Ya. Syirik yang terjadi zaman Rasul, mereka menyembah Uzair. Ya, ini anak Allah, Nabi Isa. Ya, mereka sembah Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dan diutusnya Rasul untuk mengikis keyakinan seperti ini. Ya, mereka dulu seperti Umar bin Khattab, ya, pernah mereka bernazar. Ya, pernah bernazar ketika kuntu fi jahiliyah, kata Umar bin Khattab, dulu saya waktu zaman jahiliyah pernah bernazar. Ya, saya dilupakan ya, bernazar apa beliau itu waktu itu ya. Ya, ketika jahiliyah. Ya, maka kata Nabi SAW, kalau nazarnya itu selama tidak menyelisihi syariat kita, maka silakan lakukan. Tapi kalau sudah menyelisih syariat, maka tinggalkan. Ya, nggak boleh nazar dalam rangka maksiat. Nah, saya dilupakan itu perkataan Nabi SAW tentang hal itu. Oh ya, baru ingat saya. Ini disebutkan oleh Imam Sahih Bukhari ya. Umar berkata, "Kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Jadi nazarnya Umar bin Khattab itu dia ingin itikaf di Masjidil Haram. Ingin itikaf di Masjidil Haram. Ya. Maka kata Nabi sallallahu fa'aufi bi nazrika. Maka penuhilah nazarmu. Itu ketika jahiliyah. Jadi mereka juga beribadah seperti ibadah yang kita lakukan. Mereka tetap umroh, mereka haji, ya kan? Mereka haji. Bahkan mereka kalau tawaf itu telanjang mereka. Iya, telanjang karena merasa ini nggak layak itu kan, ini kotor, banyak maksiat dari harta yang haram, ya. Sehingga mereka tawafnya, ya. Di samping ibadahnya kepada Allah seperti itu, mereka juga ibadah kepada selain Allah. Nah, Masya Allah. Iya. Dan juga ketika mereka tawaf ya, dalam hadis lainnya disebut Nabi SAW, ketika mereka tawaf, orang-orang musyrikin mengatakan apa ketika tawaf? Nah, labbaika la syarika lak. Qala fayaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul menyimak mereka sedang tawaf. Mereka kita tawaf itu menyatakan labbaika la syarika lak. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailakum qad. Cukup atas itu saja. Celakalah kalian kalau kalian menambah lagi. Cukup sebatas itu, jangan ditambah. Namun tetap mereka nambahkan illa syarikan huwalak. Kecuali syarikat sekutu-sekutu yang engkau izinkan. Iya, misalnya Uzair tadi, patung-patung tadi. Yang nggak ada pengecualian. Ya, nggak ada pengecualiannya gitu.
Nah, Dianggapnya penasaran. yaquluna hadza huwa yatufuna bil bait. Mereka mengatakan hal ini dalam keadaan yatufu bil bait. Mereka tawaf di Baitul Bait, tawaf di Baitullah. Nah. Dan juga mereka meskipun mereka berbuat tauhid, banyak di antara anak-anak mereka bernama Abdullah. Kasru minan nas, ya, di antara mereka banyak menamai anak mereka nama Abdullah. Nah, Sabak be Abdullah. kalau kisah Abdul Muthalib gimana? Kisah Abdul Muthalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Raja Abrahah kan sedang menunggu di perbatasan Mekah itu. Perbatasan Mekah. Iya. Ini berharap Abdul Muthalib mengunjungi Abrahah karena ontanya dicuri berapa? Diambil ditangkap gitu 100 kalau nggak salah. 100 berapa? 200 pas 100. Ya, lebih kurang segitu lah. Iya. Dibiarkan saja. Iya. Ini Abdul Muthalib mengunjungi Abraha itu bukan dalam rangka ingin Untanya. negosiasi. Ya, ini enggak negosiasi dengan silakan ya ambillah Ka'bah ini setelah itu enggak gitu kan. Ingin membela Ka'bah itu kan tidak dibela. Diserahkan pada pemilik. Iya, diserahkan kepada pemilik Ka'bah. Saya ini tuannya onta. Saya datang ke sini untuk onta saya, bukan untuk Ka'bah. Kalau kamu ambil Ka'bah itu ada Tuhannya. Ada pemiliknya, dia sendiri yang akan menjaga. Tauhid itu. Iya, itu tauhid itu. Itu tauhidnya orang masa jahiliyah, masa fatrah dulu seperti itu. Ya, maka berdasarkan hal ini sini silang pendapat dari para ulama ya, apakah Abdul Muthalib kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beragama Nabi Ibrahim atau tidak. Ya, Allahu a'lam bissawab. Tapi saya berdasarkan kisah-kisah ini saya lebih condong memilih pendapat yang mengatakan beliau berada di atas agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena ketika itu beliau dalam Al-Quran itu, di kisah Al-Quran tentang burung ababil itu, kali beliau istighosah kepada Allah. Pulang dari negosiasi, dia kan ambil onta tuh, ya. Ternyata negosiasinya karena Raja Abraha nggak mau. Ya, beliau pulang kembali ke itu Raja Abraha, ya, menyambut Abdul Muthalib tuh pakai apa? Jubah-jubah untuk baju besi segala macamnya, duduk di singgasananya kan. Itu bahwasanya Abdul Muthalib memiliki karismatik gitu kan, memiliki karismatik, disegani, dihormati. Ya sudah, negosiasi nggak berhasil, maka beliau balik ke Mekah, beliau keliling di situ, tawaf di situ, kemudian beliau serahkan istighosah, ya Allah, ya ini milikmu, ya kan? Kalau engkau serahkan kepada Abraha silahkan, kalau enggak ya ini pasti engkau akan jaga ini karena ini milikmu. Maka seketika itu datanglah burung ababil. Burung ababil mengelilingi tawaf berapa? 7 kali putaran. Baru setelah itu di burung ababil itu diarak kemana? Ke perbatasan Mekah dengan Abraha tadi. Disitulah dilempari batu-batu kecil, batu api yang dibawa dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang menghanguskan, mematikan seluruh pasukan gajah tadi. Saya lebih mengikuti pendapat ini. Semoga ya Allah ampuni saya, semoga Allah benarkan insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.